Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Di video kali ini kita akan mereview secara jujur atau secara lengkap teman-teman semuanya aplikasi pinjaman online Kredito teman-teman semuanya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Kredito ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah tersedia di iOS dan juga di Play Store ya. Jadi buat kalian pengguna kedua HP tersebut itu sudah bisa dipakai ya untuk mengajukan pinjaman di Kredito ini. Dan di video kali ini kita akan bahas mulai dari cara pengajuan, kemudian juga lebih mulai di ACC di kredit itu seperti apa, kemudian juga kita akan bahas untuk bunga, cicilan, dan tenor di aplikasi Kredito ini seperti apa nantinya teman-teman semuanya. Di sini saya menyarankan teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan informasi seputar pinjaman online, keuangan, dan juga investasi. Karena hanya di channel HSM Vintage ini kita akan mereview secara jujur untuk sebuah aplikasi pinjaman online, dan nantinya kita akan memberikan kesimpulan apakah aplikasi pinjaman online Kredito ini rekomendasi atau tidak di tahun 2025 ini teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan bahas secara detail, tidak ada yang disembunyikan dari sebuah aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi pinjaman online Kredito ini adalah aplikasi pinjaman online yang bersertifikasi otoritas jasa keuangan teman-teman semuanya. Jadi sudah aman ya. Kalau kita menginput data pribadi kita itu sudah aman karena dilindungi oleh OJK teman-teman semuanya, dan mereka tidak akan melakukan penyebaran data ya teman-teman semuanya. Oke, untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi Kredito ini pastinya kalian harus menyiapkan KTP teman-teman semuanya yang sebagai identitas kalian. Nah, nanti kalian akan mengisi informasi pribadi teman-teman semuanya, dan pada saat informasi pribadi itu pastikan kalian mengisi sesuai dengan KTP kalian agar tidak terjadinya seperti data yang palsu teman-teman semuanya atau data busuk. Jadi memang harus sesuai dengan KTP ya. Kalian bisa mengisi alamat, detail alamat dan lain-lain itu sesuai dengan yang tertera di KTP kalian seperti itu. Dan nanti kita akan mengisi juga setelah mengisi informasi pribadi, yaitu informasi pekerjaan. Pada saat pengisian informasi pekerjaan teman-teman, di sini saya menyarankan teman-teman semuanya untuk mengisi pendapatan bulanan itu minimalnya itu 4 juta rupiah. Jadi tujuannya untuk mendapatkan bunga yang lebih besar, karena mendapatkan limit yang lebih besar maksudnya ya teman-teman semuanya. Karena aplikasi ini biasanya itu memberikan pinjaman atau limit pinjaman sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dari pendapatan bulanan kita teman-teman semuanya seperti itu. Setelah itu kalian menyiapkan 2 atau 3 kontak darurat teman-teman semuanya ya. Untuk kontak daruratnya di sini wajib menggunakan kontak darurat yang sudah lama aktif, bukan nomor palsu, bukan juga nomor kedua kalian ya teman-teman semuanya, karena pihak aplikasi bakal melakukan pengecekan terhadap kontak darurat teman-teman semuanya untuk dihubungi ya, untuk dihubungi pada saat nanti kalian terlambat membayar cicilannya teman-teman semuanya seperti itu. Kemudian nanti kalian akan juga mengisi verifikasi wajah ya, sama seperti aplikasi lain. Kemudian juga untuk informasi rekening bank sudah bisa cair ke semua jenis rekening bank, tapi belum bisa cair ke e-wallet teman-teman semuanya, seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain teman-teman semuanya seperti itu. Nah, untuk aplikasi Uangme ini memiliki limit sampai dengan 9 bulan teman-teman semuanya ya, dengan biaya bunga harian itu antara 0,2 sampai dengan 0,3%. Jadi memang agak berat teman-teman semuanya jika bunganya itu di 0,3%. Memang terhitung sangat kecil, namun kalian harus tahu untuk bunga pinjaman online itu bunganya per hari. Semakin panjang tenor yang kalian ambil, otomatis bunganya juga akan semakin membengkak teman-teman semuanya seperti itu. Oke, kita akan bahas untuk detail cicilan di aplikasi Uangme ini, Kredito ini teman-teman semuanya ya. Kita akan bahas secara detail dan nanti kita akan membuat kesimpulan atau rekomendasi untuk pinjam di Kredito ini teman-teman semuanya. Langsung kita bahas. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semuanya, untuk nominal pinjaman di Kredito itu sekitar 200.000 saja teman-teman semuanya yang di ACC ya. Dengan kalian harus lihat untuk sistem cicilannya di sini ada 9 kali pembayaran teman-teman semuanya. Jadi ya ini sangat panjang sebenarnya untuk jika kita ambil 200.000 selama 9 bulan teman-teman semuanya ya. Namun ini bisa jadi gambaran lah buat kalian untuk sistem cicilan di aplikasi Kredito ini. Berapapun nominal pinjaman yang kalian bayar, itu kira-kira sistem cicilannya bakal seperti ini teman-teman semuanya. Untuk pembayaran pertama itu di setiap tanggal 15 ya teman-teman semuanya. Tanggal 31 ini tanggal 31 bulan 5 2025 senilai 179.800. Jadi untuk aplikasi Kredito ini memang sistem pembayarannya berat di awal ya. Jadi agak kurang rekomendasi menurut saya ya.
Kemudian juga tenor yang diberikan sangat panjang ya. Untuk pembayaran keduanya di angka 20.000 sampai dengan tenor ke-9 teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa pertimbangkan lah mau pinjam di sini atau tidak. Kalau kita hitung-hitung semuanya untuk bunga ini memang agak sangat besar teman-teman semuanya ya. Ini hampir 300.000 lebih untuk pengembaliannya teman-teman semuanya. Nah, dan juga sistem cicilannya ini berbulan-bulan, berat di awal, apalagi kalau misalkan kalian pinjam 1 juta di aplikasi ini, memang pastinya untuk pembayaran pertamanya itu sangat besar teman-teman semuanya. Saya pastikan untuk pembayaran pertamanya jika pinjam 1 juta rupiah itu di angka 850 ribuan ya. Ini sama seperti aplikasi pinjaman online semi legal ya, karena untuk sistem cicilan pembayaran pertamanya itu 15 hari setelah jatuh tempo, 15 hari setelah pencairan, kemudian kalian harus membayar dengan nominal yang besar teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi memang untuk kredito ini kurang worth it teman-teman semuanya. Nah, apalagi aplikasi kredito ini telah menggunakan BI Checking atau Slik OJK ya. Jadi kalau kalian memiliki riwayat Galbay di aplikasi lain, itu biasanya agak sulit untuk mengajukan pinjaman di kredito ini teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi kalian bisa pertimbangkan mau pinjam di kredito atau tidak teman-teman semuanya. Begitu juga untuk resiko Galbay aplikasi pinjaman online kredito ini pastinya ada ya, seperti rusaknya skor kredit di OJK atau berkurang ya. Jadi menghambat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain lagi jika kalian Galbay ini, karena menggunakan skor kredit OJK atau BI Checking, seperti itu. Nah, pastinya kalian juga akan mendapati yang namanya teror, intimidasi teman-teman semuanya. Pastinya juga akan menghubungi kontak darurat kalian setelah beberapa hari Galbay. Biasanya pengalaman saya itu 1 hari Galbay, pihak aplikasi pinjaman online itu setelah menghubungi kontak darurat kita untuk menyuruh kita membayar pinjaman yang belum kita bayarkan teman-teman semuanya. Apalagi lucu kan kalau kalian Galbay di nominal 20.000 ini, jadi ya seperti itu. Nah, jadi saya rasa untuk review aplikasi kredito ini cukup sampai di sini teman-teman semuanya. Sekali lagi, kredito kurang worth it menurut saya. Kalian bisa pertimbangkan sendiri. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.